para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sadakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanku." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini
Gereja Semesta merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 8 Desember. Namun karena tanggal 8 Desember adalah merupakan minggu Advent yang kedua, maka perayaannya digeser ke hari Senin. Melalui bacaan-bacaan tadi yang baru saja kita dengar, permenungan kita awali dengan perikop kitab Kejadian mengenai dampak dosa. Kitab ini menjelaskan bahwa pendosa bukan saja menjadi takut dan malu, tetapi juga harus mengalami kesengsaraan. Kematian atau maut menjadi pahala atas dosa. Namun dalam kenyataan, kita kadang merasa bingung sekaligus bertanya-tanya, mengapa ada pendosa yang justru nampak bahagia dan sejahtera? Sebaliknya, mengapa ada orang yang jujur dan saleh malah susah dan menderita? Apakah ini yang membuat orang tidak malu dan takut berbuat dosa atau merasa percuma berbuat baik dan suci? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Bagi Maria, kesucian itu prioritas. Hidup saleh dan penuh kepasrahan kepada Allah menjadi pilihan pertama. Ia takut dan malu berbuat dosa. Itulah sebabnya ia dipilih Allah sebagai perantara bagi pewahyuan dirinya. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu akibat dari tidak mengikuti sabda atau kehendak Allah adalah menyalahkan orang lain. Ia menjadi tidak bertanggung jawab atas ketindakannya sendiri. Kekurangan atau kesalahan yang ia buat, ia limpahkan kepada orang lain. Itulah pengalaman Adam dan Hawa, manusia pertama yang melanggar perintah Allah. Adam menyalahkan si perempuan menyalahkan ular. Beda dengan Bunda Maria yang hari ini kita rayakan pestanya. Ia sungguh mendengarkan perkataan malaikat Tuhan dan mengikutinya dengan tulus. Meskipun ia merasa tidak pantas dan memiliki kekurangan, kesediaan untuk menerima perutusan memampukan dia untuk berkarya. Malaikat berjanji kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maria memberikan dan membiarkan dirinya untuk menggenapi sabda Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terberkati. Tidak seperti Hawa lama yang menolak bekerja sama dengan Allah. Oleh sebab itu, Maria dianggap sebagai Hawa baru yang bekerja sama dan taat kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai putra-putri Maria dan sekaligus juga adalah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak supaya kita juga selalu bekerja sama dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kita membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kata-kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," karena juga hendaklah kita hayati dalam seluruh kehidupan kita. Kita hanya ini adalah hamba-hamba dari Tuhan. Karena itu biarkanlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi putra-putri Maria dan sekaligus
menjadi rasul-rasul Kristus yang tangguh di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.